Indonesia dan Amerika Serikat kembali menggelar latihan tempur yang diberi nama Super Garuda Shield 2023 di perairan Situbondo, Jawa Timur. Latihan ini juga melibatkan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik seperti Australia, Jepang, hingga Singapura. 5.000 tentara gabungan dan peralatan tempur canggih dari Indonesia, Amerika Serikat, Australia, Jepang, hingga Singapura unjuk kemampuan tempur dalam latihan puncak Super Garuda Shield 2023 di Pantai Banongan, Situbondo, Jawa Timur. Dalam latihan pendaratan amfibi, TNI Angkatan Laut mengerahkan sekitar 700 prajurit dari Korps Marinir. Operasi diawali dengan manuver pesawat-pesawat jet tempur F-16 milik TNI Angkatan Udara yang melakukan serangkaian pengeboman. Sementara di darat, tentara Australia mengerahkan 5 tank tempur M1A1 Abrams bekerja sama dengan 2 tank Leopard dari Indonesia. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyebut latihan gabungan bersama Angkatan Perang 7 negara dan 12 negara pemantau Indo-Pasifik ini menjadi sarana pertukaran informasi dan teknologi pertahanan. Pasti akan ada pertukaran informasi, pertukaran latihan dengan doktrin-doktrin yang baru, dengan perkembangan teknologi yang baru ini tentunya pasti akan kita kembangkan terus. Sementara Komandan Pasukan Amerika Serikat di Pasifik, Major Jared Helwig menyebut latihan ini menjadi contoh bagaimana pasukan dari berbagai negara bisa bekerja sama. And it's just another example of how our partnership and how the integration of our forces can really work when we all pull together in an exercise like Super Garuda Shield. Doing that really builds our readiness, builds our capabilities, and builds our partnership. Latihan gabungan Super Garuda Shield telah dilakukan setiap tahun antara prajurit Indonesia dan Amerika Serikat sejak 2009. Australia, Jepang, dan Singapura yang merupakan sebagian peserta latihan tahun lalu kembali ikut serta dalam latihan puncak di Situbondo. Latihan ini digelar di tengah upaya Amerika Serikat menggalang aliansi negara-negara Indo-Pasifik untuk menghadapi Tiongkok di kawasan Laut Cina Selatan. Tim Liputan Kompas TV.